Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Albayan. Gimana kabarnya teman-teman semua? Siap ya? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di warung makan Jos Gandos. Salah satu warung makan yang cukup terkenal di Sragen. Nah, bersama saya saat ini telah hadir dai muda asal Sragen, Ustaz Afif. Usianya baru 30-an gitu. 35 gitu. Masya Allah, masih muda sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum berapa? 30-an. Berarti udah antum. Lebih muda saya insya Allah. Iya. Nah, kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol ini dengan beliau, bincang-bincang ya. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita bertemu di sini kan, habis makan siang kan, suasana lagi santai kan. Saya pun juga di sini dari rumah cuma ya sekedar dolan-dolan gitulah ya. Kebetulan ketemu dengan beliau, maka saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu lebih dalam kepada beliau. Nah, Ustaz, saya ingin tanya nih, yang pertama terkait dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi identik dengan musyawarah apa gitu ya. Di dalam Islam kan juga ada. Nah, ini berarti demokrasi dengan Islam itu sama dong. Mohon penjelasan lebih jauh. Iya, terima kasih Mas Yusuf atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam demokrasi itu sering disebut-sebut ada musyawarah. Nah, di dalam sistem Islam juga ada musyawarah di dalam Islam. Kata musyawarah sendiri itu berasal dari Islam. Lalu apa bedanya antara demokrasi dengan sistem Islam begitu? Kalau sama-sama ada musyawarahnya, apanya yang bertentangan begitu kan pertanyaannya? Ada hal-hal fundamental yang sudah ditetapkan halal dan haram di dalam Islam, itu dibahas lagi di dalam sistem demokrasi. Jadi ketika Allah sudah menetapkan ini haram, ini halal begitu, di dalam sistem demokrasi ini dibahas lagi di parlemen. Para anggota dewan itu melakukan voting, pemungutan suara terbanyak itulah nantinya yang akan menjadi undang-undang yang akan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Contoh sederhananya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras, miras ya, minuman beralkohol. Itu menurut Islam itu haram. Tetapi di negara kita apa hukumnya? Minum minuman keras. Hukumnya menurut negara kita. Itu hukumnya apa kalau di negara kita? Kan bisa tidak dipenjara. Bebas, itu kan ranah privat. Ranah privat ya. Bahkan kalau kita melihat Perpres tahun 2013 itu minuman keras itu diatur peredaran dan pengawasannya diatur. Jadi bukan dilarang gitu. Tidak dilarang, tetapi diatur oleh negara. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang diperbolehkan untuk izin edar, seperti bar, diskotik, hotel, restoran, dan tempat-tempat tertentu, Indomaret, Alfamart tertentu yang diperbolehkan untuk izin edar minuman beralkohol itu. Sehingga ini tidak menutup kemungkinan bisa diakses oleh masyarakat lokal, bukan hanya masyarakat asing, bukan hanya warga asing, tapi masyarakat lokal pun, pemuda juga bisa mengakses, bisa membeli minuman keras ini. Jadi tidak diharamkan, padahal di dalam Islam itu diharamkan. Itu satu bukti nyata bahwa musyawarahnya dalam sistem demokrasi itu berbeda dengan Islam. Kalau Islam sesuatu yang sudah haram itu nggak boleh dimusyawarahkan, nggak boleh dibahas lagi. Tinggal dilaksanakan gitu. Tinggal dilaksanakan. Tapi kalau diperdebatkan, boleh nggak sih? Iya, betul sekali. Contoh yang lain misalkan perzinahan. Perzinahan itu kan haram di dalam Islam.
Nah, tetapi di negara dengan mengadopsi sistem demokrasi ini, hal seperti itu tidak serta-merta langsung ditutup. Apa ada manfaatnya nggak untuk APBD, untuk pemasukan kas daerah atau ke kas negara begitu. Nah, kemarin saya ketika di Jawa Timur itu kan membaca sebuah koran kecil gitu dari partai Islami, saya tidak menyebutkan partainya. Salah satu anggota dewan itu menyatakan tempat prostitusi itu harus disediakan oleh negara, harus difasilitasi oleh negara. Partai Islam itu. Partai Islam harus difasilitasi oleh negara, karena kalau sampai tempat prostitusi ini tidak difasilitasi, tidak diberikan tempat yang legal oleh negara, nanti penyalurannya malah ke tetangga, kanan kiri, malah jadi penyakit menular, repot. Maka harus ditampung, diberikan tempat khusus oleh negara. Alasannya kedengarannya mengenakkan kan bagi pelaku zina. Sekilas terlihat logis nih Gus. Sekilas terlihat logis. Tapi hal-hal yang sudah ditentukan halal haramnya menurut Islam, begitulah dalam sistem demokrasi itu bisa dimusyawarahkan lagi. Nah, itu bedanya. Ya. Luar biasa penjelasan. Ini baru satu topik pembahasan, belum pembahasan yang lain. Jadi sedikit saya simpulkan gitu. Monggo. Jadi perbedaan antara Islam dengan demokrasi ya, itu ternyata dari lahirnya ya, demokrasi itu membebaskan segalanya, memusyawarahkan segalanya, kemudian Islam itu tidak. Islam ketika ada peraturan yang wajib maka itu langsung dilaksanakan, tidak perlu dimusyawarahkan. Sedangkan persamaan antara Islam dan demokrasi tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fatih, halnya adalah hal yang tidak fundamental ya, dalam hal-hal teknis lah, seperti misal pemilihan ketua organisasi atau ketua apa lah seperti itu. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perbedaan mendasar dalam hal yang fundamental, bahwa demokrasi itu membolehkan segalanya, memusyawarahkan segalanya. Sedangkan Islam itu tidak, kurang lebih salah satu poinnya itu lebih standar. Ya. Terima kasih atas penjelasannya pada siang hari ini ya. Maaf telah mengganggu sedikit waktunya. Sampai makan siang nih saya ganggu sebentar ini ya. Maklumnya masih kita berusaha untuk mencari ilmu dari sisi manapun dan setiap saat gitu nih. Nah, pemirsa, demikian pembahasan topik demokrasi pada kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.